Saat wanita membuka kantong sampah, dia terkejut menemukan ada seorang bocah laki-laki di dalamnya. Dia segera mendekat untuk melihat kondisinya. Ternyata pakaian bocah itu mahal, dan di tubuhnya ada sebuah liontin giok yang sangat berharga. Sekilas jelas dia anak dari keluarga kaya. Namun bocah itu sama sekali tidak mau memberitahu informasi apapun tentang keluarganya. Dia hanya terus menangis dan bilang tidak mau pulang. Akhirnya wanita itu memberikan permen untuk menenangkan emosinya. Saat itu dia sadar tubuh bocah ini panas sekali. Tak lama kemudian anak itu pingsan. Wanita itu tak punya pilihan, hanya bisa membawanya pulang dan merawatnya sementara. Untungnya bocah itu hanya demam biasa. Berkat perawatan penuh kasih dari wanita itu, kondisinya segera membaik. Malamnya wanita itu sengaja menggoreng telur ekstra, menyuruh bocah itu makan kenyang lalu pulang ke rumahnya. Namun tak disangka bocah itu malah minta sesuatu. Dia meminta wanita itu jadi ibunya. Saat itu adik perempuannya tiba-tiba datang. Dengan marah dia bertanya pada wanita itu. Katanya hidupmu saja berantakan, masih berani bermimpi mengadopsi anak. Dan dia kembali mengingatkan, jangan lupa kenapa kakaknya jadi cacat. 6 tahun lalu wanita itu hamil di luar nikah. Orang tuanya tidak bisa menerima. Mereka malah mematahkan kakinya, lalu mengusirnya dari rumah. Bahkan anak yang baru lahir juga dirampas oleh adiknya. Setelah berkata begitu, adiknya menyuruh bocah itu segera pergi. Namun wanita itu tidak membuangnya. Sebaliknya dia memutuskan untuk merawat bocah itu. Setelah adiknya pergi, wanita itu bertanya kenapa bocah itu tidak mau pulang. Barulah dia tahu kalau bocah itu disiksa di rumahnya. Terpaksa kabur keluar. Wanita itu mendengarnya semakin iba. Tapi dia sadar sebagai penyandang disabilitas, ingin membesarkan seorang anak berarti harus lebih keras bekerja. Keesokan harinya, bocah itu pun terus mengikuti wanita itu bekerja. Namun hari itu adiknya datang lagi. Dia datang untuk meminta uang. Tapi wanita itu memang tidak punya uang. Adiknya bilang selama ada bocah itu, mereka bisa dapat banyak uang. Sambil menunjukkan selebaran pencarian anak hilang. Di atasnya ada iklan dari seorang presiden direktur yang mencari putranya dengan hadiah besar. Saat itulah wanita itu baru sadar. Ternyata bocah itu adalah anak seorang CEO kaya raya. Namun dia khawatir kalau bocah itu pulang akan tetap disiksa. Akhirnya dia hanya bisa menyerahkan uang satu-satunya kepada adiknya, tanpa tahu kalau ayah bocah itu sebenarnya sangat menyayanginya. Beberapa hari ini dia hampir gila mencari anaknya. Sementara yang menyiksa bocah itu adalah kepala pelayan dan pengasuh. Mereka tahu kalau anak itu kembali, pasti akan membongkar kejahatan mereka. Saat itu juga mereka pasti akan dibalas. Jadi mereka berencana membunuh bocah itu. Di sisi lain orang suruhan menemukan jejak bocah itu, lalu segera memberitahu kepala pelayan. Malam harinya saat wanita itu pulang kerja, tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang ke arahnya. Wanita itu langsung tertabrak dan pingsan. Biaya perawatannya sangat mahal. Bocah itu mendengar lalu mengambil semua uang puluhan yuan yang dia punya. Berlutut memohon dokter menyelamatkan wanita itu. Dia bahkan mengeluarkan liontin giok keluarga yang diberikan ayahnya. Dokter sebenarnya ingin membantu, tapi dia juga tidak bisa melanggar aturan. Hanya bisa menyarankan bocah itu menjual liontin itu untuk biaya. Bocah itu tidak berani buang waktu, segera mencari pembeli. Namun pembeli itu langsung mengenali kalau bocah ini adalah putra CEO yang hilang. Bocah itu panik dan buru-buru kabur. Akhirnya dia gagal mendapatkan uang. Dia ingat ada nomor ayahnya di sakunya. Dengan sisa harapan dia menelpon ayahnya. Saat itu sang CEO sedang berbicara dengan asistennya. Asisten memberitahu ada yang melihat anak itu di rumah sakit pusat. CEO yang cemas langsung menutup telepon dan bergegas ke rumah sakit. Namun ketika bocah itu menelpon ayahnya, suara itu justru terdengar oleh kepala pelayan. Itu adalah nomor pribadi CEO. Hanya segelintir orang yang tahu nomor itu. Karena itu kepala pelayan sadar bocah itu masih hidup. Dia pun segera menyuruh anak buahnya bergerak lebih cepat dari CEO. Namun orang yang dikirim terlalu mencolok. Sekilas saja wanita itu sadar mereka bukan orang baik, tapi tubuhnya lemah. Sama sekali bukan lawan mereka.